Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan. Yeay, love reading kamu untuk Maret 2023 ya, dan ini untuk zodiak Taurus. Kita harus bacaan yang bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi, dan juga secara psikologi. Nah, aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Jadi pembacaan aku akan sedikit berbeda dari tarot reader lainnya. Oke, so kita lihat oracle-nya untuk kamu ya. Taurus. Oke, Taurus. Gimana energi kamu kemarin? General untuk Maretnya ya, kita lihat. Kemarin udah dilihat yang Maretnya, maksudnya generalnya. Oke, sekarang kita lihat khusus percintaannya. Oke, jadi energinya bisa terbalik ya. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Berarti memang bukan untuk kamu. Oke, Taurus. Maret 2023. Yeah, I realized that I'm testing my resolve to live in the energy of love. See, energi fear di sini adalah energi ketakutan. Aku ngerasain seseorang akhirnya menyadari kalau dia getting to lose you. Dia ngerasa dia akan kehilangan kamu selamanya. Itu yang membuat dia takut. Seharusnya dia memperjuangkan kamu, dia seharusnya bersama kamu. Walaupun di satu sisi dia ngerasa kamu dengan dia memang nggak bisa bersama, jadi dia nggak mau merasa benar-benar bersalah, tapi di satu sisi dia ngerasa aku harus memperjuangkan kamu, aku harus bersama kamu juga. Seharusnya kalau aku sayang sama kamu, aku nggak boleh untuk tanpa kamu, aku nggak boleh membiarkan kamu sendirian. Tapi kenapa aku biarkan kamu sendirian sih ya? Jadi ada konflik dalam diri dia ya sih. Di satu sisi dia ngerasa dia happy bahagia bersama kamu, namun di satu sisi dia ngerasa nggak bisa sama kamu. Dia bertanya dan dia menjawab sendiri pertanyaan yang ada dalam kepala dia. So which is ya itu yang kita sering lakukan ya saat pikiran kita busy atau pikiran kita sibuk, terlalu banyak yang kita pikirkan ya in our mind gitu ya. Kayak ibaratnya pemikiran kita nggak pernah berhenti berpikir ya. Iya, dia ngerasain kamu lah sebenarnya kebahagiaan yang dia cari selama ini. Tapi kamu ataupun dia ini terlalu terbiasa menahan hati, menahan kesakitan. Jadi saat menemukan cinta dan kasih sayang justru malah seperti takut, kayak seharusnya nggak deh gitu ya, kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Tapi mau, tapi pengen, tapi takut untuk berjuang. Sih energi seseorang yang takut untuk berjuang. Sini sih, grip. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. See? Dan dia menyadari, seperti yang aku bilang, kehilangan kamu baru dia melihat sih. Kalau dia benar-benar tertarik dengan kamu, hubungan kamu bersama dia itu ternyata spesial, namun mengharuskan memang energi kamu dengan dia pisah. See, courage, I find the inner strength to face fear with confidence, ya. Dan di bottom of the deck ada freedom, I possess the power and the free will to create my own happiness. See, dia menyadari, dia mengira dia memang dia tahu dia bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri dia, tapi itu kayak nggak komplit, nggak ngerasa sempurna kalau nggak ada kamu. Jadi dia sedikit terbiasa sebenarnya untuk bersama kamu, sharing sama kamu, cerita sama kamu. Dia ngerasain dia bisa jadi diri dia sendiri saat bersama kamu, which is the feeling atau emosi, perasaan yang nggak pernah dia bisa dapatkan dari orang lain, dimana dia harus fake diri dia sendiri, dia harus menutupi, dia naif terhadap diri dia sendiri kalau dia harus selalu bahagia, enjoy, padahal ada kesakitan. Sometimes, kadang-kadang dia ngerasa
Dia nggak mengenal diri dia sendiri. Kalau nggak ada kamu dalam hidup dia, jadi dia butuh kamu sebagai bentuk dia memvalidasi. Itulah terus sekarang ada energi obsesi di sini. Dia adalah seseorang yang cukup terobsesi sama kamu, atau kamu yang cukup terobsesi dengan dia. So kita lihat oracle-nya ya. So untuk Taurus, oke. Fullness to recapture romance, allow your inner youthful fun to shine. Energi yang nggak pernah dia bisa temukan di dalam energi dia bersama orang lain. Taurus adalah energi dia being himself, being themselves ya. Energi kekanakan, energi yang aman gitu. Cuman karena energinya aman, nyaman, so kita nggak being aware ya. Jadi kita nggak akan bisa bertumbuh kalau kita berada di dalam energi yang aman toh. Kita akan bertumbuh dalam energi yang gak aman. So saat kamu pergi dari dalam hidup dia baru ngerasa tidak aman, dan dia baru aware, baru sadar. Karena ini adalah psikologinya manusia, ini adalah psikologinya manusia. Manusia gak akan bisa bertumbuh di tempat aman, nyaman mereka, di comfort zone. Manusia bisa bertumbuh dalam posisi yang harus ditekan, posisi yang harus ibaratnya in the pressure moment, energi yang perlu untuk kayak berpikir, untuk ngerasa nggak nyaman, karena dari situ manusia bakal ngerasakan akan mencari cara untuk keluar dari sana. Seperti kamu sering dengar kayak orang bilang, tanyalah sebuah hasil atau mencari jalan keluar itu tanya aja sama orang yang malas, karena orang malas akan menemukan jawaban yang paling simpel, yang sederhana sih. Jadi energinya di sini terlihat karena orang yang malas, orang yang nggak mau untuk berpikir adalah sebenarnya seseorang yang ingin simple, ingin sederhana dalam hidup sih. Jadi saat dia dihadapi masalah, dia nggak akan mau ribet sih. Jadi kamu mungkin adalah orang yang seperti ini, kamu nggak mau ribet, kalau memang gak jelas ya udah kamu pergi gitu. Namun dia melihat kamu, kondisi kamu seperti ini, justru sih dia asking for second chance, dia mencari untuk kesempatan kedua sih. Dia butuh kamu karena dia akhirnya merasakan energi chemistry-nya bersama kamu sih. Dan aku lihat sekarang dia baru memikirkan untuk berkomitmen sama kamu itu gimana caranya. Keep an open mind sih. Hubungannya bisa berlanjut memang Taurus ya, kamu perlu hanya optimis dan keep an open mind, karena energinya seseorang di sini memang butuh untuk push, butuh untuk dorongan. Karena banyak banget memang hubungan yang terjalin atau being valid atau fix atau menjadi certain, jadi pasti, itu karena memang adanya shaken ya, ada energi yang memang ibaratnya kebebasan kamu diganggu, kebebasan hidup dia terganggu. Terus kalian berdua kayak ibaratnya terbiasa sama-sama sendiri dulu kan, saat kalian bareng kamu aneh lihat dia dan dia lihat kamu aneh, jadi akan ada masalah, ada berantem, dan kalian saling tidak menyukai kebebasan pemikiran dia, kebebasan pemikiran kamu sih. Akhirnya ada collide sih, ada energi tabrakan dan ada jarak ini, pisah aku ngeliat. Namun setelah pisah itu akhirnya dia berpikir, rethink, renew ya, reconsider ya. Akhirnya dia baru berpikir, which is dia ngerasa I was wrong, dia ngerasa sih aku tahu aku salah. Cuman dia bukan orang yang bisa untuk kayak begging, minta maaf gitu, saying sorry, karena orangnya cukup praktikal ya. Dia ngerasa cara dia memperbaikinya dengan cara dia jujur ngasih lihat keseriusan dia sama kamu. Jadi kalau untuk bener-bener begging, mengharapkan kamu untuk ada dalam hidup dia nggak bisa kayak gitu, tapi dia akan selalu menuju kamu. Itu energi. Jadi dia akan setia, dia akan menuju kamu. Aku nggak bisa tanpa kamu, aku ingin serius, yuk kita bareng. Jadi bukan lagi kayak please aku pengen sama kamu, energi drama, kesakitannya terasa. Drama di sini aku maksud bukan drama yang buruk, bukan berarti pura-pura, no. Drama itu being intense. Drama itu artinya maksud aku
energinya jadi intens, jadi kayak orang seperti anak kecil yang tantrum gitu ya. Drama itu bikin kayak gitu, kayak apapun itu jadi kayak berlebihan sih, itu yang aku maksud. Which is nggak harus buruk, which is not bad or good ya gitu, gimana cara penilaian kamu aja sih. Jadi aku melihat pasangan kamu, melihat kamu sekarang, dia harus memperjuangkan kamu apapun yang terjadi sih. Dia butuh second chance, dia nggak mau ada kesempatan lain lagi, dan dia nggak menyesali saat dia memilih untuk bersama kamu, memperjuangkan kamu dan melepaskan kebebasan dia. Dan dia mengira bersama kamu itu nggak cocok, nggak pas, ternyata justru bersama kamu lah, bersama cinta dan kasih sayangnya, yaitu kamu lah yang dia mau. Namun ya dia butuh untuk ya menyadari itu setelah dia memilih untuk meninggalin kamu. Jadi aku melihat di sini dia ninggalin kamu, terus ataupun sebaliknya baru dia sendiri yang memilih untuk kembali sih. Karena ibaratnya seperti anak kecil yang harus, kalau dia mau pergi, mau nakal, ya udah biarin aja. Justru dia udah jatuh di luar sana, ternyata dia balik, baru dia sadar kayak, emak aku jatuh, aku butuh disayang gitu. Jadi saat dia kembali, dia nggak bisa yang kayak kamu langsung, itu kan mama bilang sakit, seharusnya kamu dengar mama bilang no. Dia nggak mau kayak gitu. Dia maunya saat dia kembali, kamu datang, kau peluk, sayang sih, jangan kayak gitu lagi ya, kamu menyayangi dia, meluk dia, mencintai dia, itu yang dia mau. Dan dia ngerasain dalam diri dia nggak akan mau pergi lagi, dia nggak akan mau ngelepasin pelukan ini lagi, dia nggak akan mau lagi untuk jalan sendiri lagi tanpa kamu. Jadi kalau dia mau keluar pun main-main, ibaratnya ingin explore, being free di alam lagi, dia ingin tetap menggenggam tangan kamu, tetap menjadi milik kamu. Karena walaupun dia salah sebelumnya, dia nggak suka untuk selalu disalahkan gitu. Jadi ego dia agak tersakiti di sini, but that's okay. Dia mengakui sebenarnya dalam diri dia, cuman dia butuh untuk kamu kayak ibaratnya menjadi seorang ibu ya, energi yang ibu yang kalau anaknya jatuh atau anaknya salah bukan menghukum ya, namun malah mengobati anaknya, menerima, sorry for the noise ya, kalau anaknya luka sakit karena memang main di luar ya, berarti ya itu memang jalan yang harus dilalui anaknya gitu. Dan ini juga jalan yang harus kamu ambil ya, sorry, pasangan kamu yang ambil jika energinya terbalik ya. Karena kalau dia nggak pergi dan memilih karena keinginan dia sendiri, dia nggak akan tahu, dia nggak akan aware, dia nggak akan sadar keberhargaan kamu dalam hidupnya dia. Which you're amazing. Dia sebenarnya sangat bahagia dan enjoy dan sangat bersyukur memiliki kamu sekarang, walaupun dia nggak ungkapkan karena dia takut untuk terlihat dia menyanyiakan kamu sih. Jadi dia nggak mau hal itu terjadi ya, jadi dia akan terus bersama kamu apapun yang terjadi. Energi yang menggebu-gebu sekarang dirasakan, ini hal yang pengen dia bilang sama kamu, tapi dia nggak sanggup ya. Jadi kayak, aku udah kehabisan tenaga, aku sudah habis-habisan di luar sana, pergi dari kamu, beranjak dari kamu, ternyata aku menyadari aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Which is yes, ini energi yang benar-benar tulus ya, yang memang benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Saking nggak bisa, dia nggak akan bilang sama kamu. Jadi yang dia lakukan hanya akan terus bersama kamu. Gimana pun kalau kamu menolak dia, aku bilang I'm sorry, orang ini akan selalu menuju kamu. Gimana pun apapun yang terjadi ya, dia akan, bahkan misalnya kalau kamu memilih orang lain pun, dia akan tetap menuju kamu. Dan dia ngerasa yang dia mau adalah kamu. Jadi dia ngerasain, dia berdevosi, dia setia, dia berkomitmen sama kamu. Ini seperti energinya Dewi Radha, aku ngerasain banget, yang selalu berdevosi dengan Dewa Krishna, walaupun Dewa Krishna udah menikah dengan perempuan lain, dewi lain, ataupun dengan ribuan perempuan lainnya. Jadi dia ngerasain mau apapun yang terjadi, dia tetap mencintai kamu. Kamu milih yang lain, dia juga nggak akan memaksain, tapi yang penting dia akan selalu setia sama kamu. Dia akan menjadi teman baik kamu, bahkan dia nggak akan meninggalkan kamu gitu aja. Kalau kamu menikah sama orang lain ya, dia mungkin juga bisa menikah dengan orang lain, cuman dia akan menjadi orang yang nomor satu yang akan selalu mendukung kamu ya, selain istri kamu atau suami kamu. Karena bagi dia, kamulah
cinta dan kasih sayang yang dia inginkan. Jadi nggak ada lagi penyesalan tentang apa yang terjadi antara kamu dengan dia, yang pastinya dia hanya ingin untuk bersama kamu. See, that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan Taurus. Bye bye. Bahagia selalu untuk kamu ya.